Ada lebih dari 34 juta orang yang hidup di Afghanistan. Namun konflik berkepanjangan telah mendesak 6 juta lebih warga Afghanistan untuk mengungsi ke negara lain, utamanya Pakistan dan Iran. Pemerintah Afghanistan hanya benar-benar menguasai 60% wilayah negaranya. Sisanya masih berkonflik antara Taliban dan penguasa wilayah setempat. Bahkan ibu kota Kabul tidak pernah luput dari ancaman instabilitas dan serangan. Meski demikian, bagi warga di sini, hidup terus berjalan hari lepas hari. Jadi kehidupan di Afghanistan kesehariannya seperti biasa, orang berangkat ke kantor, orang berangkat ke apapun aktivitas mereka, sekolah dan lain-lain, tetap berjalan seperti biasa. Tapi lebih banyak kepada ancamannya yang nggak bisa ketebak akan ada di mana serangan berikutnya ataupun ledakan berikutnya. Berjalan di tengah area pasar di kota Kabul sebenarnya tidak akan terasa mencekam. Kehidupan masyarakat terasa berjalan dengan normal, transaksi jual beli selayaknya pasar biasa. Tapi bahaya selalu mengancam tempat-tempat yang ramai. Tapi memang yang tidak disarankan adalah bagi warga negara asing untuk berjalan-jalan sendirian kemanapun, terutama ke pusat-pusat keramaian, karena biasanya yang menjadi incaran dari teroris itu adalah pusat keramaian dan warga-warga asing itu sendiri. Jangan heran kalau pengawasan ada di mana-mana, penjagaan ada di mana-mana, pasukan dengan senjata-senjata laras panjang berjaga-jaga, terutama di setiap checkpoint, karena semua kendaraan akan diperiksa, bahkan semua orang akan digeledah. Biasanya memasuki area-area di mana ada kedutaan ataupun kantor-kantor pemerintahan, bahkan kantor-kantor perusahaan biasa pun Anda akan bisa melihat tembok tinggi besar untuk menjamin keamanan di sana. Saya sempat berbicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang tahu betul bagaimana rawannya kota Kabul. Bagaimana tidak, Kabul telah menjadi rumahnya selama 25 tahun terakhir. Ya, saya sama Pak Kasim yang ternyata udah 25 tahun di Kabul, Pak, ya, atau Kabul. di keliling juga? Enggak di Kabul sih, karena kerja di Afghanistan, jadi di kedutaan lah. Kok bisa pertama kali ke Kabul tuh kenapa? Jadi ada paman yang kerja di sini, jadi saya diajar lah sebagai sekpri gitu. Jadi setelah beliau selesai tugas, ya seharusnya balik kan, tapi saya nggak balik lah. Kita coba belajar sini, ya, cari-cari belajar, sekarang kerja lah. 25 tahun lalu masih aman dong? Sama, dari pertama kami datang sampai sekarang masih perang terus. Masih perang terus? Tapi sebenarnya? lebih parah yang dulu. Lebih parah dulu sebenarnya? Ya dulu karena istilahnya nggak ada pemerintahan yang kuat, jadi ada 4 fraksi, jadi masing-masing ngerebut kursi gitu. Jadi istilahnya siapa yang kuat lah dia dan duduk, dia yang menang. Pernah mengalami sampai kena serangan atau berada di sekitar serangan nggak? Kalau diserang nggak, cuma istilahnya imbasnya aja. Seperti kejadian dulu tahun sekitar 2000 sekian lah, karena sebelah kita tuh hutan India, target. Jadi ada serangan bom bunuh diri pakai mobil. Dalam mobil itu sekitar 300 kilo bom. Beratnya? Di dalam mobil, beratnya isinya di dalam. Jadi ledakannya besar sekali. Habis besar, jadi dan banyak juga yang minta visa India, ya habis semua. Mati semua. Mati. Pak Kasim lagi di kedutaan waktu itu? Kami waktu saya alhamdulillah waktu belum datang ya. Saya bisa datang jam 7, tapi waktu itu datang jam 8. Oke. Ya memang nasib ya. Tapi datang sudah ledakan dong. Justru itu. Pas saya datang kok ribut, ada ambulan. Atau aja ambulan tuh bawa kaki, tangan, kepala sudah istilahnya sudah ini semua, sudah hancur. Pak Kasim lihat sendiri? Iyalah. Ya, saya masuk ke kamar saya, yang biasa saya dudukin di situ, habis semua. Dan pecahan roket pun di tempat saya duduk jatuhnya. Wow. Kalau saya ke sana ya mungkin sudah habis ya. Nggak ngeri, Pak, setelah mengalami seperti itu juga? Ya pasti kan mendengar serangan di tempat-tempat ramai. Jadi ya udah karena biasa ya. Pertama saya ya istilahnya nggak memang besar. Kalau roket dah tahu ya. Ya dulunya itu sehari itu 500 roket mas. Roket laras panjang yang panjangnya 2 meter itu udah masuk setiap hari. Setiap hari ada 200 serangan? 500 lebih. 500 lebih? Yang targetnya nggak jelas. Jadi saya masih kerja sini. Dan masih sih WNI, alhamdulillah masih WNI. Oh, masih warga negara masih WNI, Indonesia? masih. Setiap 3-4 bulan pulang kampung. 3-4 bulan pulang selalu? Iya. Kemana? Kadang ke Lombok, karena orang tua saya di Lombok. Masih saya Bimat, ya orang tua tinggal di Lombok di Mataram. Ya jadi orang tua lah. Dan kadang-kadang keluarga saya di luar juga. Kita di Perancis.
Oh, ada jalan juga. ke sana ada juga. Oke. Ya, untuk inilah ekspresi lah. Keluarga nggak pernah suruh pulang aja kerja di Indonesia. Ya kenapa ya? Soalnya sama aja sih. Tapi namanya juga nasib ya. Di sini juga kerja, sana juga kerja kan. Sama aja. Yang penting ya gimana kita cari penghasilan aja. Yang penting hidup lah, alhamdulillah. Tapi nggak pernah diintimidasi waktu jalan di kota segala macam. Ya alhamdulillah, karena kita alhamdulillah masih dengan muslim juga. Setiap jalan ketemu assalamualaikum aja. Jadi mereka sudah amannya, tenang aja deh. Nah, waktu itu karena ciri khas kita kayak kopiah hitam ya. Jadi mereka tahu. Mereka udah tahu. Walaupun kita orang asing, tapi karena kita ucapan salam lumayan lah. Dan mereka ramah terhadap orang Indonesia. Ada sejumlah agenda utama Indonesia untuk hadir di Afghanistan, utamanya untuk mendorong proses perdamaian di negara paling rawan di dunia ini. Pintu masuknya dari budaya dan agama. Dengan peran Indonesia di perdamaian ini, yaitu peace building. Oke. Membangun atau mendukung proses perdamaian atau membangun atmosfer melalui capacity building yang kita sudah laksanakan dalam berbagai level, government, pemerintah, bisnis, jurnalis, parlemen, semua level kita coba untuk memberikan pandangan, memberikan sharing atau the best practice tentang Indonesia masa lalu untuk mengantarkan sama-sama memberikan contoh yang bisa dicontoh oleh saudara kita Afghanistan dalam rangka menuju perdamaian itu sendiri ya. Oke, jadi kita berada di sini memang sudah jadi komitmen gitu Pak ya? Ya memang sudah sejak awal kita tidak pernah melepas kerjasama bilateral dengan Afghanistan sejak 66 tahun yang lalu di tempat ini. Kalau ini sih hampir 50 tahun ya, sebelumnya ada tempat lain, tapi di rumah hubungannya ini, sendiri gitu ya, sudah 66 gitu ya. 66 tahun ya. Nah, memang pada waktu perang kita tetap ada, tapi dalam 10 tahun ke belakang ini kita lebih mengutamakan apa yang disebut dengan soft power, pendekatan budaya dan ulama. Oke. Kalau disebut Nahdlatul Ulama kita, Muhammadiyah kita, tokoh-tokohnya datang bergantian dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun. Di sana ada yang disebut kebangkitan ulama atau disebut Nahdlatul Ulama. Mereka juga membangun apa yang disebut dengan kebangkitan ulama di sini. Bahkan sudah hampir 6.000 ulama, adalah 22 provinsi. Yang ke sini atau? Ya, enggak, artinya yang dikenalkan oleh orang-orang ulama sudah yang di sini yang datang ke Jakarta, datang ke Jogja, bahkan di Gajah Mada pernah ada semacam conference kaitannya dengan Pancasila ya. Dan mereka mendengar mengenai hal itu gitu Pak. Persis ya. Dan itu ya diceritakan oleh ulama-ulama kita, dasarnya sebagaimana maklumat Madinah kan. Kita harus moderat, tolerans, balance, partisipan maupun berkeadilan, justice itu sendiri. Nah, inilah yang kita mau coba untuk mentransfer ya, menjelaskan, sharing kepada mereka Islam itu damai, damai, Islam itu diperintahkan untuk damai, ya kita harus melakukan pendekatan secara lembut atau yang disebut dengan sering rahmatan lil alamin. Kita coba itu kenalkan, sharing dengan mereka di sini, ulama berbagai level pejabat, termasuk anak-anak pelajar, pemudanya yang datang ke Indonesia maupun kunjungan ya. Tadi Pak Dubes sudah menceritakan bagaimana peran Indonesia, fungsi Indonesia berada di Afghanistan ini, apa tujuan kita. Salah satunya kan menjadi pembawa damai juga gitu, ataupun menjadi komunikator, mediator antara pihak yang bertikai juga di sini gitu. Iya. Saya ingin tahu perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak dengan pendekatan soft power kita itu. Betul. Jadi memang intinya peace building ya. Kita mungkin nanti akan ke peacemaking ya. Tetapi kita sementara ini mendukung proses atau membangun proses atmosfer perdamaian, dengan berbagai pendekatan tadi, capacity building itu, ya. Dengan demikian, maka semuanya ini akan terus terbangun, trust akan datangnya perdamaian. Ini sangat penting. Kalau itu tidak terbangun dan setiap saat pesimis, maka suasana ini tidak akan terbangun dengan optimisme, berpikir positif, berpraduga baik, apalagi berprasangka baik kepada Allah ya, sebagai orang yang beragama. Itu penting sekali. Dan itu proses dari 10 tahun yang dilakukan ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama dari Indonesia, sampai hubungan bilateral kita, dan peran yang ya mungkin dalam 3 tahun
ke belakang ini memang sangat deras sejak Presiden Afghanistan ke Jakarta, Presiden Jokowi ke sini, Wakil Presiden, Ibu Menteri berkali-kali, dan berbagai juga menteri. Ibu Yohana juga pernah ke sini ya. Jadi betapa banyak baiknya hubungan itu dilakukan sehingga semakin tadi itu ada trust di antara kedua negara ini semakin dekat dan terbangun. Subuh hari di Kabul, Afghanistan. Hari ini KBRI Kabul punya agenda khusus dan memulainya dengan doa bersama. Usaha Indonesia untuk membawa pemerintah Afghanistan dan Taliban ke meja perundingan mulai membuahkan hasil. Dan hari ini pemerintah Afghanistan mengakui hal ini dengan sebuah penghargaan. Perjalanan dimulai. Seluruh rombongan bertolak ke The Ark, Istana Kepresidenan Afghanistan. Komitmen Indonesia dan juga realisasinya dalam bentuk inisiasi pembicaraan damai membawa kita ke sini, ke Istana Kepresidenan Afghanistan. Salah satu tempat yang mungkin hampir tertutup bagi kamera media. Namun kita berada di sini untuk melihat langsung bagaimana Afghanistan juga menghargai Menteri Luar Negeri dan Indonesia dalam menginisiasi pembicaraan damai tersebut. Kompleks istana seluas 34 hektar ini dibangun pada akhir abad ke-19. Berawal dari Istana Raja, The Ark kini menjadi kantor utama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Istana ini menjadi lokasi pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Namun sebelumnya, diplomasi dimulai dengan menggelar pertemuan Jaringan Solidaritas Perempuan Indonesia-Afghanistan. Tidak hanya ini, masih ada 6 pertemuan lainnya. Dari Doha kemarin sehari pertemuan maraton, sekarang hari ini kita juga melakukan pertemuan maraton, 8 pertemuan di dalam 1 hari, dan semalam kita tidak tidur sama sekali, tetapi dengan hasil yang sangat baik. Dalam artian kehadiran Indonesia di sini intinya ada 2 hal yang ingin kita sampaikan atau kita lakukan. Pertama adalah kontinuasi dari komitmen kita untuk membangun building block mengenai masalah isu pemberdayaan perempuan. Tahun lalu kita menjadi tuan rumah bagi dialog. Dari dialog itu kemudian sepakat untuk membentuk network. Dan tadi pagi network itu kita resmikan dan sekaligus mereka melakukan pertemuan yang pertama kalinya. Nah, dari pertemuan tersebut mereka akan membentuk plan of action. Jadi sudah kerjasama yang sifatnya konkret yang paling tidak mengcover 4 bidang. 1 adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah mengenai masalah ekonomi, dan yang keempat adalah menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi. Nah, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, Indonesia lakukan, maka ini adalah sebuah konsistensi dari upaya Indonesia untuk berkontribusi di dalam isu women, peace, and security di dalam konteks PBB. Dan kita banyak sekali bermain di dalam isu women, peace, and security, termasuk kerjasama yang kita lakukan dengan para perempuan Afghanistan. Dan apa yang kita rintis, building block yang berusaha kita bangun untuk pemberdayaan perempuan ini ternyata sangat diapresiasi tidak hanya dari Afghanistan tetapi menarik dan diapresiasi oleh banyak negara. Ini kelihatan sekali pada saat kemarin saya melakukan berbagai macam pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara asing dan mereka selalu merefer kepada 2 building blocks yang berusaha untuk dibangun Indonesia. 1 mengenai ulama dan 1 lagi mengenai pemberdayaan perempuan, dan bahkan negara seperti Norway sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk membangun seperti trilateral cooperation khusus untuk kerjasama pemberdayaan perempuan. Nah, message yang ingin kita sampaikan juga dalam konteks kerjasama atau membangun network perempuan ini adalah bahwa apapun nanti masa depan Afghanistan, tetapi kita tetap ingin melihat bahwa
perempuan akan tetap memainkan perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara Afghanistan di masa depan. Dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, semua dilakukan di hari yang sama. Bukan hanya untuk alasan efektivitas, namun tentu untuk alasan keamanan. Dan puncaknya adalah penganugerahan penghargaan Malalai Awards, penghargaan tertinggi dari pemerintah Afghanistan untuk mengapresiasi upaya-upaya Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk mendukung perdamaian di tanah Afghanistan. Medali ini diberikan karena mereka mengapresiasi Indonesia dan saya atas upaya kita untuk secara konsisten mendukung proses perdamaian, memberikan perhatian yang besar terhadap isu pemberdayaan perempuan, dan upaya kita untuk menjaga ikatan yang kuat, hubungan yang baik antara Indonesia dan Afghanistan. Jadi saya merasa sangat terhormat menerima medali ini dari Presiden. Kehadiran Indonesia di sini, message yang ingin kita sampaikan adalah menyampaikan komitmen bahwa Indonesia tetap ingin berkontribusi di dalam proses-proses selanjutnya, dan proses-proses ini bentuk apa yang kemungkinan Indonesia dapat lakukan itu sudah mulai dibahas minggu lalu pada tingkat dirjen, pada tingkat utusan khusus, kemungkinan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung proses perdamaian ini. Tapi yang perlu diingat adalah proses perdamaian ini adalah Afghan-led, Afghan-owned. Jadi harus dipimpin oleh orang-orang Afgan, dan konsepnya harus disepakati dan dimiliki oleh orang Afghanistan. Jadi kalau ada negara lain yang ingin membantu, sifatnya adalah memfasilitasi, membantu. At the end, masa depan Afgan akan terletak di tangan orang Afghanistan itu sendiri. Pada akhirnya, Afghanistan akan mendapatkan perdamaiannya. Ini yang dipercaya oleh Indonesia. Langkah menuju ke sana harus dipimpin sendiri oleh bangsa Afghanistan. Dan Indonesia, selayaknya sahabat, akan selalu hadir dan siap membantu Afghanistan mencapai potensinya dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Bertugas di garis terdepan daerah perang dan konflik tentu membutuhkan sebuah kewaspadaan dan juga dedikasi lebih dari seorang diplomat. Tapi tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, namun menjalankan misi kemanusiaan dan misi perdamaian. Ini pun memiliki rasa kepuasan tersendiri. Dari Kabul, Afghanistan, saya Timothy Marbun dan kameramen Subandi melaporkan. Sampai jumpa di Sapa Diplomat berikutnya.